Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita bersatu hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah kembali. Dimanapun kami berada hari ini, biarlah Tuhan boleh menyapa kami. Tuhan boleh menyentuh dan menjamah kami. Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami kembali di tempat kami masing-masing. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh membongkar batin kami. Kebenaran firman Tuhan boleh kembali menyejukkan jiwa kami. Dan kebenaran Tuhan boleh kembali menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, dimanapun kita berada hari ini kita akan membicarakan sebuah tema living with purpose. Living with purpose. Bagaimana kita hidup bersama atau dengan sebuah tujuan. Mari kita membuka Alkitab kita 1 Korintus 9 ayat yang 24 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan buat setiap kita. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah dengan begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Teman-teman, beberapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, saya dikejutkan dengan sebuah berita, dengan sebuah berita bahwa salah seorang murid saya, yang bernama Josephine Fanny Devina, itu mobilnya menabrak sebuah pohon di daerah Karawaci dan dia meninggal. Dia baru lulus SMA, dia masih punya banyak cita-cita, dia sekolah hukum di salah satu universitas swasta ternama di Jakarta, dia punya banyak impian. Dan dia lagi semangat, dia lagi menikmati bagaimana dia studi, berelasi dengan teman, dia lagi sungguh-sungguh menikmati kehidupan dan ternyata di dalam sekejap itu hilang. Dan itu cukup memukul saya. Dan di situ saya bertanya, bagaimana kita melihat kondisi ini memikirkan tujuan hidup manusia, teman-teman? Bagaimana kita memikirkan tujuan hidup manusia? Mungkin orang tuanya bertanya, anak ini masih muda sekali. Masih baru lulus SMA, baru mulai kuliah, baru beberapa hari masuk. Tapi ternyata tahu-tahu dia harus meninggal. Padahal orang tuanya membesarkan dia sejak kecil, menyayangi, mengeluarkan banyak uang untuk dia. Dan akhirnya ketika dia lulus SMA, dia meninggal dengan kondisi yang seperti itu, teman-teman. Jadi sebetulnya tujuan hidup kita apa, teman-teman? Sedangkan kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Kita tidak tahu usia kita berapa. Tidak ada satu orang pun yang tahu di dunia ini berapa lama dia hidup. Dan bagi kita, atau bagi Tuhan, atau bagi kita mungkin kita bertanya, jadi untuk apa Tuhan menghadirkan seorang anaknya seperti Fanny tadi? Dan kita tahu ada anak-anak yang lain yang mungkin bahkan SD, bahkan baru keluar dari kandungan dan anak-anak itu harus dipanggil Tuhan. Apa tujuan saudara-saudara ketika mereka ada di dunia ini, saudara-saudara? Apakah tanpa sebuah tujuan, tanpa sebuah alasan, dia boleh hadir selama beberapa tahun di dunia ini dengan hidup yang begitu singkat, saudara-saudara? Dan kalau kita melihat sesuai dengan kondisi zaman ini, mungkin kita akan melihat apa keberhasilan. Mengapa saudara-saudara? Karena sebetulnya keberhasilan kita itu didefinisikan oleh dunia ini.
Mungkin kita akan menyayangkan, mengapa? Karena dia masih muda, masih banyak masa depan. Dia bisa mencapai hidup yang sukses mungkin. Dia bisa jadi orang yang terkenal, ya. Dia bisa menjadi orang yang berpengaruh. Dia menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat, tapi kasihan sekali. Mengapa baru lulus SMA dan dia harus dipanggil Tuhan? Ya. Saudara-saudara, konsep kita tentang tujuan, konsep kita tentang makna, sebetulnya kalau kita tidak berhati-hati, itu didefinisikan oleh dunia kita, didefinisikan oleh sekeliling kita. Ya. Di sini saya mengutip seorang ahli sosiolog yang bernama Arlie Russell, saudara-saudara. Dia mengatakan seperti ini, under capitalism, human emotion are commodified. Jadi di dalam budaya kapitalis industri, ya, sebuah budaya yang dihasilkan karena perkembangan industri yang begitu pesat, ternyata emosi manusia itu dikomodifikasi. Artinya apa? Ternyata di dalam budaya industri, untuk industri itu bisa berjalan dengan cepat, dia harus memodifikasi, ya, emosi manusia supaya apa? Supaya benda-benda itu bisa dijual, supaya industri-industri hiburan itu bisa tetap berjalan, supaya bisa menghasilkan profit, maka masyarakat harus dimodifikasi, dibentuk supaya apa? Supaya mereka bisa menyambut industri, ya. Maka kebutuhan-kebutuhan kita bisa diubahkan menjadi hasrat kita bisa diubahkan menjadi kebutuhan, sehingga walaupun kita memiliki benda tertentu dan benda itu masih bisa kita pakai, tapi kita sudah dilatih, sudah dimodifikasi untuk membeli yang lebih baru, membeli yang lebih terbaru, saudara-saudara. Jadi ada modifikasi emosi manusia, dengan begitu kita akan merasa puas, kita merasa up to date, kita merasa tidak ketinggalan zaman, saudara-saudara. Dan di sini saya mau mengatakan lebih dalam bahwa sebetulnya yang dikomodifikasi, ya, yang dimodifikasi bukan hanya emosi kita, ya, tetapi tujuan hidup kita, ya, gaya hidup kita, saudara-saudara, ya, nilai hidup kita. Demi apa? Demi sebuah sistem bisnis, sistem ekonomi kapitalis bisa berjalan, bisa terus roda itu berputar. Karena kalau tidak, maka industri-industri itu akan hancur, saudara-saudara. Ya. Celakanya adalah apa? Ketika dunia dengan gaya hidup, dengan hiburan, dengan sosial media memodifikasi, membentuk bahkan nilai-nilai hidup, gaya hidup, dan yang terutama yang kita bicarakan hari ini adalah apa? Purpose, tujuan hidup kita. Dan akhirnya sekalipun kita menjadi orang Kristen, ternyata kita tetap hidup seperti orang yang tidak percaya. Kita punya nilai-nilai yang sama. Kita punya tujuan hidup yang sama. Kita hidup dengan cara yang sama. Saudara-saudara, ini sesuatu yang serius, saudara-saudara, ya. Karena tujuan hidup kita pun bisa dimodifikasi. Dan maka tidak heran kita sulit melihat. Seperti Fani tadi, apa tujuan hidupnya? Dia tidak berhasil, dia belum sukses. Dia belum menjadi sesuatu. Dia belum membanggakan orang tuanya. Dia belum mencapai sesuatu. Apakah dia orang sukses? Nanti saya akan menjawab pertanyaan ini, saudara-saudara, ya. Dan celakanya, saudara-saudara, saya boleh sebut tujuan ini sebagai pseudo purpose. Pseudo itu sesuatu yang bayang-bayang, sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak jelas, tapi dia menjadi purpose. Jadi budaya kita membentuk sebuah purpose yang kita bisa yakini dan akhirnya kita menghidupi, kita mengejar purpose itu, tapi sejatinya itu pseudo, itu bayang-bayang, itu kosong, saudara-saudara. Ya? Dan industri kapitalisme berhasil dengan social media, dengan iklan, dengan lifestyle, dengan tokoh-tokoh yang juga mengiklankan benda-benda produksi tertentu, berhasil membentuk pseudo purpose. Ya. Dan akhirnya banyak orang dari agama apapun, dari kepercayaan apapun, mengejar pseudo purpose ini, saudara-saudara, dengan sebuah harapan apa? Ketika aku bisa mendapatkan apa tujuan ini, maka aku mungkin bahagia. Ya. Dan kita tahu orang-orang yang disebut berhasil oleh zaman ini tidak banyak.
Hanya berapa orang yang dikatakan berhasil, masuk majalah, terkenal, dan dipuji banyak orang? Tidak banyak. Sehingga apa? Pseudo purpose ini justru membuat banyak orang akan merasa dirinya tidak berhasil. Ya, karena tidak banyak yang berhasil, saudara-saudara. Dan lebih celaka lagi, ketika kita sedang menghidupi pseudo purpose ini, kita apa, saudara-saudara? Kita menggunakan diri kita sehari-hari, kita melatih diri kita, melatih tubuh kita, memaksa diri kita untuk mencapai yang sesuatu, yang semu, yang diciptakan oleh budaya dunia ini. Ini mengerikan. Ya. Akhirnya kita hanya memakai hidup kita. Untuk apa? Untuk kita gunakan mencapai purpose yang sebetulnya adalah bayang-bayang, saudara-saudara. Orang, ya, banyak orang yang merasa ketika dia mencapai sesuatu, dia tidak merasakan seperti yang dia bayangkan ketika dia sudah mencapai hal itu, saudara-saudara. Teman-teman, sebelum kita berbicara tentang living with purpose, hari ini saya ajak Anda semua justru untuk mengkritisi purpose. Ya, mengkritisi purpose, konsep purpose yang kita yakini, yang banyak orang yakini selama ini. Jangan-jangan justru konsep purpose itu adalah pseudo purpose. Yaitu purpose yang apa? Purpose yang diciptakan oleh budaya kapitalisme industri, yang mungkin dipercayai orang tua kita, yang dipercayai teman kita, bahkan dipercayai guru kita, bahkan dipercayai teman-teman sepelayanan kita di gereja, teman-teman. Saya akan ajak melihat ini dan mengkritisi ini dengan firman yang kita baca dari pergumulan Paulus. Dan kalau kita melihat tadi, Paulus mengambil dari kondisi jemaat Korintus yang akan kita bicarakan, saudara-saudara. Di jemaat Korintus itu orang-orang percaya hidup di tengah budaya yang kontemporer. Masyarakat yang sangat maju sekali. Kota Korintus sangat maju. Kota Yunani yang cukup terkenal, ya. Tetapi bagaimana orang Kristen di Korintus, saudara-saudara? Ternyata mereka hidup di dalam percabulan. Ya. Ada anak yang tidur dengan ibu tirinya. Ya. Ada anak yang berhubungan dengan para pelacur bakti. Ya. Pelacur-pelacur yang ada di kuil-kuil penyembahan berhala. Dan lebih mengerikan, ada orang-orang di gereja yang mengatakan, it's okay. Mengapa? Karena kita sudah merdeka. Jadi kita bisa menggunakan kemerdekaan kita, ya, bisa menggunakan kemerdekaan kita untuk melakukan kebebasan. Karena kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Saudara-saudara, saya percaya pengaruh budaya Korintus sangat besar untuk jemaat pada masa itu. Mungkin mereka begitu, mengapa? Karena mereka harus berelasi dengan orang-orang di luar sana. Dan ketika mereka berelasi, mereka berdagang, berbisnis, bersosialisasi. Di situ gaya hidup dunia itu masuk di dalam pemikiran mereka. Jemaat Korintus akhirnya menjadi punya nilai yang sama. Sehingga mereka menggunakan hidupnya untuk melakukan semua itu yang sebetulnya dikritik oleh Paulus. Teman-teman, kalau tahu ayat yang mengatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, itu adalah yang ayat di dalam Korintus yang digunakan Paulus untuk mengkritik cara hidup jemaat pada masa itu. Ya, Paulus menegur gaya hidup ini. Ya, dia mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, sudah lunas dibayar, ya, sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan ternyata di ayat yang kita baca tadi, Paulus juga memberikan contoh, dia punya purpose di dalam hidupnya. Dia punya nilai, dia punya tujuan yang harus dicapai. Tapi berbeda dari jemaat Korintus. Mengapa? Jemaat Korintus mungkin punya tujuan bersosialisasi di dalam masyarakat, bergaul, hidup dengan baik. Tetapi akhirnya mereka mengorbankan hidup mereka. Mereka kehilangan diri mereka. Ya. Tapi di sini Paulus mengajarkan ada purpose yang lain. Ya. Karena Paulus adalah orang yang hidup dengan purpose, saudara-saudara. Dan uniknya, Paulus menggunakan pagan lifestyle. Ya, kalau dari ayat yang kita baca tadi, Paulus menggunakan istilah apa? Ada pelari maraton, itu budaya Yunani, pelari. Ada petinju, itu juga budaya Yunani, karena sport itu berkembang di dalam budaya Yunani. Paulus menggunakan kisah pagan, tapi untuk menjelaskan konsep purpose yang sebetulnya alkitabiah, saudara-saudara. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk
merenungkan kembali supaya apa? Supaya bahkan konsep purpose kita yang kita hidupi jangan menjadi seperti dunia di tempat kita hidup. Tetapi konsep purpose kita justru sesuai dengan firman Tuhan. Dan Anda akan membandingkan nanti apa bedanya saudara-saudara. Ya. Saya mengatakan tadi konsep purpose dunia saudara sebetulnya justru ketika seseorang mengejar purpose-nya, dan purpose itu pseudo diciptakan oleh budaya, masyarakat, gaya hidup, ternyata dia akhirnya kehilangan dirinya. Dia kehilangan dirinya mengapa? Karena dia memperbudak hari-harinya, memperbudak kesehariannya untuk mencapai tujuan nilai-nilai itu. Ya. Di satu sekolah saya mengajar anak high, ya. High itu di satu sekolah swasta di Jakarta, ya. Anak yang memang dikelompokkan dia anak-anak yang terbaik. Nilai-nilainya terbaik, bukan yang high tidak baik. Ada yang baik juga, banyak yang baik juga. Tetapi ada yang pengelompokan yang khusus itu saudara-saudara. Dan ternyata ketika saya mengajar mereka, saya mengatakan, jangan sampai kamu lupa, ya. Ketika kehidupan itu tidak cuma belajar. Belajar itu tidak cuma nilai-nilai, tetapi belajar itu juga ketika kamu berelasi dengan orang lain. Kamu belajar hidup bersama dengan orang lain. Dan itu juga penting sebetulnya. Belajar bersahabat. Belajar berteman. Belajar bermain. Berelasi. Ya. Dan ada seorang anak yang datang kepada saya. Setelah kelas 12 dia mengatakan, waduh Pak, saya baru sadar ya. Selama ini saya berelasi sama teman-teman untuk ngerjain tugas. Saya ketemu sama teman-teman untuk ngomongin tugas. Saya pulang ke rumah, hari-hari saya isi dengan tugas. Dan saya baru sadar, saya nggak ada waktu untuk berelasi dengan dekat. Ya. Saya nggak ada waktu untuk bersahabat. Saya tidak ada waktu untuk bersenang-senang, berbahagia bersama dengan teman saya, saudara-saudara. Saudara-saudara apa? Mengapa? Karena dia melihat tujuan hidup itu adalah nilai. Yang diciptakan budaya kita, nilai yang terbaik, ya, prestasi yang terbaik, juara 1. Sehingga dia apa? Dia memperbudak hari-harinya, dia menjadi seolah-olah memaksa dirinya untuk mencapai tujuan yang sebetulnya itu pseudo, itu bayang-bayang saudara-saudara. Bahkan saya akan mengatakan itu kosong. Sudah saya akan kasih contoh teman-teman, ya. Saya akan cari contoh satu film. Ya, kalau kita pernah nonton ada yang namanya film Dragon Warrior, ya, Kung Fu Panda. Kalau kita lihat film ini, saudara-saudara, ya, ada seekor atau seorang ya, namanya Po, ya. Teman-teman, ada seekor panda gitu ya, yang badannya gemuk sekali dan ternyata dia dipilih, katanya dia akan menjadi Dragon Warrior, ya. Maka dia melatih dirinya, dia memaksa dirinya, dia semangat sekali, dia excited sekali, dia paksa dirinya, dia latihan dan selalu gagal. Ya. Dan justru selalu gagal, dia mengecewakan teman-temannya, dia mengecewakan sifunya, master sifu, dia juga kecewa dengan dirinya sendiri. Di situ dia kehilangan dirinya. Mengapa saudara-saudara? Karena dia punya sebuah konsep tentang Dragon Warrior. Dan saya mengatakan ini adalah satu konsep yang pseudo. Yang diciptakan orang Dragon Warrior itu nggak boleh gemuk gitu ya. Dragon Warrior itu serius wajahnya. Dragon Warrior itu nggak kayak kamu begitu ya. Nggak bisa suka makan, harus latihan, harus berotot. Kamu itu nggak cocok. Dan akhirnya dia kehilangan diri sejatinya, saudara-saudara. Ya. Saudara, film ini sebetulnya diambil dari filsafat Zen Buddhism, tapi saya tidak akan membahas itu. Dan yang paling menarik saya adalah seperti di gambar yang teman-teman lihat gitu ya. Itu ada scroll. Ya. Barang siapa sudah berhasil layak mendapatkan scroll itu, scroll untuk Dragon Warrior. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang terjadi? Ya, kita saksikan video berikut ini, saudara. Behold the dragon scroll. It is yours. Wait, what happens when I read it? No one knows, but legend says you will be able to hear a butterfly's wing beat. Whoa, really? That's cool. Yes,
and see light in the deepest cave. You will feel the universe in motion around you. Wow! Can I punch through walls? Can I do a quadruple backflip? Focus. Will I have invisibility? Focus. Huh? Focus. Oh yeah. Read it, Paul, and fulfill your destiny. Read it and become the Dragon Warrior. Whoa! It's impossible to open. Okay, come on, baby. Come on now. Thank you. Probably loosened it up for you, though. Okay, here goes. It's blank. What? Here, look. No, I am forbidden to look upon. Blank. I don't understand. Okay. So, like, Oogway was just a crazy old turtle after all. No, Oogway was wiser than us all. Oh, come on! Face it, he picked me by accident. Of course I'm not the Dragon Warrior. Who am I kidding? But who will stop Tai Lung? He'll destroy everything and everyone. Yang kedua teman-teman, saya akan membacakan salah satu ayat Paulus yang sangat terkenal. Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 24 mengatakan demikian. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saya akan memfokuskan di dalam perkataan Paulus yang mengatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ternyata kehidupan seorang percaya yang memiliki tujuan, dia tidak lagi takut apakah dia harus mati ataupun dia harus hidup. Ya, sehingga Paulus mengatakan hidup adalah Kristus. Itu berarti sesuatu yang penting saudara-saudara. Tapi di saat yang sama ketika dia harus mati, itu adalah keuntungan. Jadi baik hidup dan mati, dia menyongsong itu dengan keberanian. Ya. Jadi purpose di dalam kekristenan mengafirmasi kehidupan dan kematian. Saudara-saudara. Saudara, manusia itu ketika hidup, dia harus tahu ketika dia hidup, ternyata hidup di dunia ini ada bagian yang namanya kematian. Ketika orang takut mati biasanya, dia tidak akan bisa hidup dengan baik. Ya. Dan ketika orang bisa hidup dengan baik, harusnya dia juga tidak takut mati, saudara-saudara. Saya akan mengutip seorang filosof yang bernama Heidegger. Dia mengatakan justru ketika kita memikirkan kematian, kita memikirkan hidup kita lebih serius lagi, saudara-saudara. Kita memikirkan hidup kita lebih serius lagi. Dan banyak sekali, ya, banyak sekali tokoh filsafat yang mengatakan, apa itu filsafat? Filsafat adalah mempersiapkan diri untuk mati, saudara-saudara. Maka kekristenan adalah salah satu agama yang menyongsong kematian. Bahkan kita juga menyaksikan kematian Kristus, ya, sebagai sesuatu yang juga penting di dalam tradisi kekristenan kita, teman-teman. Ya. Jadi ternyata ketika orang menurut Heidegger merenungkan kematian, dia akan tahu makna lebih dalam. Mengapa saudara-saudara? Kalau saudara-saudara berpikir, teman-teman berpikir nanti 2 jam Anda mati, apa yang Anda lakukan? Saya yakin kita tidak akan mengerjakan PR online gitu ya. Saya yakin tidak akan, mungkin kita tidak memainkan game. Mungkin Anda akan mencari orang-orang yang terdekat Anda. Untuk terakhir kalinya Anda mendekap, berbicara atau mengatakan sorry atau memberikan pesan-pesan yang terakhir, teman-teman. Mengapa? Ketika kematian itu kita terima sebagai sebuah realitas, kita memikirkan ulang apa itu kehidupan yang bermakna. Dan luar biasanya Paulus, ya, purpose di dalam kekristenan adalah apa? Dia mengafirmasi kehidupan dan kematian. Jadi baik hidup, baik mati, semua ada di dalam Kristus. Amin. Ini sesuatu yang bagi saya sangat powerful. Dan yang terakhir teman-teman, ya, ternyata purpose di dalam perspektif Alkitab, kalau kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, teman-teman, ayat yang kita baca tadi konteksnya adalah
penginjilan, pemberitaan Injil, ya, pemberitaan Injil. Konteks ketika Paulus berbicara di dalam Korintus dan Filipi adalah pemberitaan Injil, dan kita tahu Injil itu adalah kasih Kristus. Karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal di dalam Kristus. Dan firman Tuhan yang terutama adalah kasih. Jadi sebetulnya purpose kekristenan yang tertinggi adalah yaitu mengafirmasi kasih. Dan ketika kita berbicara mengafirmasi kasih, saudara-saudara, itu bukan berbicara di masa depan. Nanti aku akan mengasihi, aku akan berhasil dan mengasihi. No! Begitu itu berbicara kasih, itu berbicara hari ini, saudara-saudara. Sehingga ketika engkau ingin jadi orang berhasil, ketika engkau ingin punya tujuan hidup, apa tujuan hidupmu? Dan menurut Alkitab, kehendak yang tertinggi dari Tuhan yang mau adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri. Dan apakah itu harus menunggu engkau 10 tahun lagi menjadi orang sukses? 20 tahun lagi menjadi orang sukses, baru engkau bisa mengasihi. Dengan begitu saya bisa menyatakan, Josephine Fanny Devina adalah orang yang bisa mencapai purpose-nya. Ini foto dia di retreat terakhir yang saya pimpin, saudara-saudara. Ya, 2 minggu sebelum dia kecelakaan, dia ada ngobrol bersama saya 2 kali. Dan di dalam ngobrol itu dia menceritakan kisah hidupnya mulai dari kecil sampai dia dewasa. Dan dia juga menceritakan di mana hatinya tidak rela ketika ada teman-teman yang sendirian, yang tidak punya teman. Dia selalu sediakan waktu buat teman-teman itu. Ada kalanya dia kecewa dengan teman, ya, ketika dia merasa ditinggalkan. Tetapi akhirnya dia juga bisa membuka diri. Ketika ngobrol sama saya, dia sudah mulai membuka diri bersama teman-temannya juga, saudara-saudara. Dan dia sudah mulai berbahagia. Dan saya ingat terakhir kali kami bertemu di atas satu toko buku di daerah Karawaci, teman-teman. Kita berdoa bersama-sama dan dia merasakan dia habis ikut satu retreat pemulihan batin, saudara-saudara, dan dia merasakan sungguh indah dan dia melihat kehidupan indah. Dan ternyata itu pertemuan terakhir saya. Dan kami berdoa bersama-sama. Dia menangis, saya pun menangis. Saya ingat sekali tempat itu. Kami menangis berdua dan saya melihat Tuhan bekerja melalui dia. Ya, ada kasih di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia dipanggil Tuhan, ada kesedihan. Tapi juga ada keindahan melihat apa. Ternyata sampai walaupun dia baru SMA, kelas 12 sudah lulus dia meninggal. Dia tetap sampai akhir hidupnya mengafirmasi kasih, saudara-saudara. Ya, teman-teman. Dan itu menjadi sebuah kekuatan. Sehingga orang boleh mengatakan, buat apa dia hidup? Ya, begitu singkatnya. Tapi apakah dia orang yang berhasil mencapai tujuannya? Saya bilang mengatakan dia mencapai tujuannya. Kenapa? Karena sampai akhir hidupnya dia mengafirmasi kasih. Jadi teman-teman, jangan kamu taruh tujuan di sana. Kamu boleh punya cita-cita. Kamu punya impian jadi orang sukses, jadi orang terkenal, jadi kaya. Tetapi yang terutama di dalam keseharianmu, apakah kamu belajar mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan, dan mengasihi dirimu, teman-teman? Apakah engkau belajar untuk itu? Dan itulah yang terpenting. Dan apa ketika engkau memikirkan masa depan? Suatu di masa depan, ketika engkau mencapai semua itu, kasih Tuhan juga semakin besar. Yang sudah kau hidupi setiap harinya, semakin bisa dinikmati oleh banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan itulah tujuan kekristenan. Saya akan akhiri dengan sebuah kutipan dari Teresa. Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Masa lalu sudah pergi. Yang baru belum datang. Kita punya hanya sekarang. Marilah kita mengasihi. Semoga ini boleh memberkati setiap kita. Dan kasih itulah yang membuat Mother Teresa, seorang wanita muda yang menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Dan akhirnya dikenal sebagai Mother Teresa.
Saya mengatakan kepada anak-anak, apakah Mother Teresa ketika dia usia 17-18 tahun menyambut panggilan Tuhan, dia membayangkan, aku nanti ke depan punya purpose, akan menjadi orang yang terkenal, dikenal ke seluruh dunia sebagai mother yang penuh dengan kebaikan? I don't think so. Inilah purpose yang dunia ajarkan. Kamu akan dikenal, kejarlah itu. Tidak. Saya yakin Mother Teresa hidup dengan sebuah kerinduan menyenangkan Tuhan. Kerinduan mengasihi sesamanya. Kerinduan berbuat sesuatu di dunia ini. Dan dia melakukan itu di dalam kesehariannya. Dan saudara tahu apa yang dilakukan? Memandikan anak, memberi makan, menyuapin, merawat yang sakit. Sesuatu yang dilakukan sederhana, yang tidak membanggakan bagi banyak orang. Seperti suster. Ketika ada orang diselokan, diangkat, dimandiin, dan besoknya mungkin kadang-kadang meninggal. Tidak dilihat. Tidak dipandang sesuatu yang rendah mungkin menurut kita. Tapi dia melakukan itu dengan cinta kepada Tuhan. Cinta kepada sesama dan kerinduan melakukan sesuatu. Dan saudara tahu ketika bertahun-tahun dia lakukan. Akhirnya dunia melihat ada seorang wanita yang luar biasa. Yang mungkin tidak cantik. Tapi dari kerut-kerutan wajahnya ada Kristus di sana. Mungkin Mother Teresa syok. Ya, dunia kenal aku sekarang. Tapi pertanyaan saya, kalau dunia tidak mengenal dia sebagai Mother Teresa, apakah dia tetap melakukannya? Saya percaya dia tetap melakukannya. Itulah purpose saudara-saudara di dalam kekinian, ya, mengafirmasi kekinian, tidak takut akan kematian atau kehidupan, dan mengafirmasi kasih di dalam keseharian. Belajarlah mengasihi sekarang, di rumah Anda, di dalam relasi dengan teman-teman Anda, dengan relasi dengan diri Anda sendiri. Biarlah kasih Kristus boleh mengubahkan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Berkati rekan-rekan yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka tahu, mereka punya hari ini. Mereka selalu punya hari ini. Dan biarlah mereka boleh menghargai hari ini. Setiap waktunya. Dengan mengafirmasi keseharian mereka di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Dengan merenungkan kehidupan dan kematian. Dan mengafirmasi kehidupan dan kematian di dalam kebenaran firman Tuhan. Terutama mengafirmasi kasih Kristus di dalam keseharian mereka. Berkati kami Tuhan. Mungkin banyak anak-anak yang masih muda punya banyak impian ingin menjadi sukses. Dan biarlah di dalam perjalanan ini semakin kau murnikan untuk mereka juga boleh melihat ketika nanti mereka sukses. Ada kasih Tuhan yang bisa Tuhan nyatakan melalui kehidupan mereka. Dan kasih Tuhan itu harus mereka mulai nyatakan sehari-hari mulai hari ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.